Jadi beberapa hari ini itu rame masalah apa? Menhera. Jadi sebenarnya ya, aku tuh ngerasa internet belakangan ini rame dengan kasusnya Mafu dan Mike Neko. Mike Neko. Jadi menurutku kasus Mike Neko dan Mafu ini bukan kasus yang unik. Dan menurutku sendiri secara pribadi ini bukan sesuatu yang worth untuk dibahas. Karena jatuhnya ini tuh kayak aku tiba-tiba ngomentarin rumah tangga orang, yang dimana menurutku itu nggak bagus-bagus amat. Tapi di sini yang jadi perhatianku itu seberapa kurang ajarnya orang-orang di internet gitu. Kayak kita sama-sama tahu lah ya, kalau dulu emang rame gitu kasus si Mike Neko ini sempat katanya pacaran sama Mafu, yang dimana ternyata itu salah. Ternyata mereka nggak pacaran, ternyata mereka nikah. Mereka nikah coy, keren. Dan yang lebih epic lagi adalah nikahnya sembunyi-sembunyi dan mereka nggak ngabarin ke orang-orang atau penontonnya atau fansnya. Dan aku nggak tahu apa yang membuat Mike Neko ini menjadi sangat-sangat menarik. Apa karena dia cantik? Bisa jadi. Tapi menurutku, sekali lagi, ini aku nggak mau ngebahas karena menurutku aku nggak suka ngurusin rumah tangga orang. Tapi di sini tuh yang mau ku bahas tuh bukan masalah mereka berdua nikah dan masalah rumah tangga mereka. Masalah rumah tangga mereka fakta, iya, katanya ada abusive, terus habis itu dimonitoring. Kayak misalnya si Mafu di sini Mafu nuduh kalau Mike Neko itu minta dia call terus di Discord gitu. Terus minta terus dibeliin rumah supaya tinggal bareng, malah rumahnya dikasih ke si Mike Neko dan akhirnya si itu tinggal di sana gitu. Si Mike Neko-nya tinggal di sana. Dan ternyata rumahnya berantakan lah apalah. Menurutku itu nggak penting. Dan dituduh-tuduh selingkuh, menurutku itu bukan masalah yang penting. Karena menurutku that was shit, that was stupid. Itu urusannya pihak yang di sana, pihak yang berwajib, dan bukan urusanku untuk mengomentarinya. Tapi sekali lagi, yang mau komentari di sini adalah fans mereka semua, men. Fans di sini menurutku aku nggak tahu kata yang tepat, tapi menurutku fanatik. Yang dimana menurutku fanatik di sini dihasilkan dari yang namanya parasocial relationship, yang dimana orang itu sang penonton ngerasa berasa berteman atau punya hubungan spesial dengan orang yang streaming atau dengan entertainer yang dia suka. Kayak misalnya gini, kayak misalnya Fikri gitu. Fikri ngerasa temen dekat banget sama aku, atau ngerasa misalnya Fikri akrab banget sama aku gitu. Padahal Fikri cuma, kau siapa gitu. Padahal aku nggak kenal sama sekali, ketemu beneran juga nggak pernah gitu kan. Itu dia namanya parasocial relationship. Dan sebenarnya emang yang dijual di sini, yang dijual oleh industri dalam tanda kutip perfituberan sampai sekarang adalah parasocial relationship gitu loh. Merasa berteman, merasa dekat, merasa kayak memiliki. Padahal enggak juga. Padahal orang yang streaming, orang yang menghibur kau, VTuber kesukaanmu, itu belum tentu kenal kau dan belum tentu juga suka sama kau. Kita bisa berteman kalau misalnya kau beneran kayak manusia gitu. Maksudku kita ketemu, kita ngobrol, ya itu temen gitu. Masalahnya kita enggak terlalu kenal juga gitu. Aku cuma tahu namamu dari chat. Maksudku aku taunya namamu Okane Hoshi gitu. Siapa orang di Indonesia yang namanya Okane Hoshi? Nggak ada. Dampak dari parasosial sendiri sebenarnya sangat-sangat apa ya bahasanya ya? Ada sehatnya, ada nggak sehatnya. Kayak misalnya sehat kalau masih dalam keadaan positif. Kayak misalnya kau parasosial kayak gila aku ngelihat misalnya siapa ya, misalnya Andika. Wah Andika rajin nge-gym. Wah aku juga mau rajin nge-gym biar kayak Andika. Oke, itu biar kelihatan sehat gitu. Kayak misalnya gila influencer ini suka banget bersedekah, aku pengen bersedekah juga kayak gitu. Bukti dari parasocial relationship itu ada dan dijual di industri perfituberan atau di industri entertainment, terutama sama Mike Neko. Kita ingat dulu banget orang itu pernah jualan cincin engagement, kayak engagement ring, kayak cincin buat tunangan sebagai merchandise. Beliin cincin gitu. Terus girlfriend experience dan lain-lainnya gitu. Ya kita tahu di masa lalu dia seperti itu. Dan jelas di sini kan yang di farming parasocial relationship, yang dimana dia pasti mau orang yang nonton dia ngerasa deket atau bahkan pacaran sama dia. Ya kalau saranku satu-satunya cara tuh cuma jadi ini dah, jadi waras gitu, jadi waras. Jadi yang dihasilkan dari parasocial relationship kadang-kadang memang ada yang baik, kadang-kadang ada yang buruk. Cuma most likely buruk. Salah satunya contohnya adalah ini video dari terjemahannya halaman tetangga ya. Sorry aku pakai. Warning, aku udah ngecilin volume di siniku jadi ya. Aku juga nggak tahu ini apa.
Kau mengambil segalanya dari Rusia. Kembalikan Mikeneko kami. KSTO. Michan KST. Kembalikan super chatku. Semua yang kucintai gitu. KST. Ya, dia minta kembalikan. Dia minta kembalikan. 落ち着いて大丈夫だから。絶対戻ってくるって。だって僕は信じてたんだよ。ルシアルと結婚してなくて、いつか僕が絶対に。 Suatu hari aku akan melindunginya. Pasti aku akan melindunginya. Maksudku gini, inilah yang dihasilkan dari parasocial relationship. Oke, as simple as that. Aku nggak tahu itu gimmick apa beneran. Cuma kalau gimmick ini lucu banget. Tapi kalau beneran, aku berharap yang terbaik untuk dia. Itu yang dihasilkan dari parasocial relationship sekali lagi. Dan harapan-harapan orang yang biasanya punya parasocial relationship ke suatu kreator, streamer atau VTuber itu ya biasanya pengen jadi dekat, pengen nikahin. Kayak, iya aku bakal ngelindungi dia gitu. Kenapa apa yang ku cintai selalu dihianati atau apa, kayak itu kan udah bener-bener sakit ya. Maksudku, kau bahkan nggak kenal dia secara personal, bahkan dia nggak kenal kau secara personal. Dua-duanya cuma disambungkan oleh internet. Satunya bisa stream dan satu orang ngomong lewat chat. Satu orang pakai mic, satu orang lewat chat, yang dimana tuh aneh banget gitu. Ini masalah dari Menhera ya. Dan ini kita lanjut lagi nih setelah parasocial relationship. Kebetulan juga ini orang Menhera nih. Si warna pink hijau nih rada-rada apa ya sebutannya ya, Menhera. Ya bener, Menhera. Jadi buat kau yang nggak tahu Menhera itu apa, gampangnya Menhera itu kayak sakit mental. Pada dasarnya mental gitu. Cuma orang-orang di internet atau di Jepang itu kadang-kadang meromantisasi gitu. Menhera is an aesthetic style used to represent depression in a more innocent way to normalize this dark theme and problem in Japan. Yang dimana sebenarnya Menhera tuh ya orang masalah mental aja gitu. Dan emang Mikeneko sepertinya punya masalah itu juga gitu. Apakah itu bermasalah? Buatku enggak. Tapi buat orang yang berhubungan langsung sama dia bisa jadi bermasalah. Kayak klaimnya Mafu yang ngomong kalau dia diminta diawasin mulu, terus habis itu dia minta teleponan, bahkan mau dengar nafasnya gitu. Di beberapa tweet yang kulihat juga, itu menurutku udah sangat-sangat gak sehat. Dan menurut ya lebih baik diperiksakan ke dokter gitu. Masalahnya yang jadi masalah lagi ini kayak Menhera di Jepang itu kayak bener-bener diromantisasi cuy. Maksudnya romantisasi itu gimana? Ya maksudnya romantisasi itu kayak gila ini gaya estetik men. Kelihatan kayak ini cewek-cewek cakep nih. Matanya dibikin kantong hitam kayak habis nangis gitu. Make upnya agak berantakan tapi tetap cantik gitu. Kayak gitu. Pada dasarnya itu gangguan mental aja gitu. Gangguan mental ada yang serius, ada yang gak serius gitu. Iya kayak 24 jam harus video call ya. Gimana ya? Aku sih sebenarnya sangat-sangat tidak mau berurusan sama Menhera, lebih tepatnya aku nggak mau karena menurutku ya aku udah punya cukup masalah yang banyak ya, ngapain aku ngurusin masalah orang gitu. Oke, gitu ya untuk sekarang ya.